Tema khotbah saya kasih judul Love a Verb. Kasih atau cinta itu hanya sebatas kata benda kalau dia cuma sampai kepada perasaan atau feeling. Tapi yang mau saya bahas di sini, yang mau saya bagikan, bagaimana love yang artinya mengasihi. Kata kerja, aktif, ada tindakan. Nggak cuma ngomong doang saudara, tapi berani bertindak, ada ekspresinya gitu. Kalau dengar tadi cerita Cisela sama Kozeri, apa tujuan mereka, apa alasan mereka, motivasi mereka apa? Karena mereka sudah dikasihi. Mereka akhirnya bertindak saudara. Tuhan sendiri nggak ngomong doang waktu mengasihi manusia. John 3:16 saudara, tahu ya? Saya kasih yang bahasa Inggrisnya ya saudara ya. For God so loved the world. Kita kan taunya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Alkitab bahasa Inggrisnya, karena Tuhan sangat mengasihi dunia ini. That He gave His only begotten Son. Apa buktinya? Yang Yohanes 3:16 dulu. Nah, apa buktinya? Dia memberikan anaknya saudara. Jadi itu Tuhan gak ngomong doang. Mengasihi dunia ini dan memberikan anaknya. Alkitab juga mengajarkan kepada kita, kalau kita cinta Tuhan nih, katanya ini kok Alvin tuh cinta Tuhan. Apa buktinya? Ya, Pastor Andi katanya cinta Tuhan. Apa buktinya? Buktinya ada di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi, actionnya apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 21a, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, tuh. Memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi pulang dari ibadah ini tuh kita punya mindset. Waktu kita mengasihi itu bukan cuma di hati aja, bukan cuma di omongan aja. Tapi ada tindakan, ada action saudara. Amin. Saya mau kasih satu kisah juga bagaimana Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana dia mengekspresikan kasihnya, bagaimana dia menjadi contoh waktu dia mengasihi melalui tindakan. Tapi sebelum ke sana, saya mau kasih satu konsep dulu, prinsip awal. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada awalnya, saudara. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ini adalah idenya Tuhan. Saya bacakan buat saudara, saudara bisa simak, saudara bisa mengikuti dalam hati. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini adalah ide Tuhan waktu Tuhan menciptakan manusia. Apa? Segambar dan serupa. Kata gambar saudara di sini diambil dari bahasa Ibrani-nya itu tselem. Ini bukan mengacu kepada kemiripan fisik, tapi ini adalah seperti bayangan, refleksi. Sebagai replika yang dipahat. Bukan mengacu kepada kemiripan fisik, tapi sebagai perwakilan, sebagai representatif. Itu segambar. Serupa, diambil dari kata Ibrani-nya itu demut. Ini juga bukan mengacu kepada kemiripan fisik, tapi mengacu kepada kemiripan kualitas dan karakter Tuhan. Kalau tselem itu sebagai perwakilan yang dilihat dari luar nih ya, dilihat dari luar. Ini segambar, perwakilan. Kalau demut itu karakternya, serupa itu karakternya. Jadi waktu Tuhan berbicara segambar dan serupa, artinya sebagai perwakilan Tuhan di bumi yang memiliki sifat dan karakter Tuhan. Itu idenya manusia waktu manusia diciptakan. Idenya Tuhan waktu manusia diciptakan. Pada zaman Timur Dekat kuno saudara ya, zaman Timur Dekat kuno di mana sih Bang? Zaman Timur Dekat kuno itu di daerah Mesopotamia, Irak ya, atau di Persia lah, daerah Persia dikit juga sampai ke Mesir. Tselem itu digambarkan sebagai bentuk otoritas sebuah patung
bentuk otoritas dalam suatu kawasan tertentu. Saya kasih ilustrasi. Misalnya dari mimbar ini ke sebelah sana itu ada satu kerajaan. Nah, saya rajanya King Douglas gitu ya. King Douglas, bagus ya namanya. Kan King Arthur, King Nebukadnezar, ada King Douglas lah. Nah, dari sini sampai ke sana ada kerajaan yang lain. Berperang nih, kerajaan saya lawan kerajaan yang di sebelah sana, saya menang. Nah, bukti saya menguasai wilayah ini, dibuatlah patung replika. Ya, seperti saya ini. Itu namanya tselem, sebagai otoritas bahwa yang menguasai wilayah ini adalah King Douglas. Nah, demutnya apa? Demutnya adalah waktu rakyat di kerajaan ini ngelihat patung tersebut. Ini kan King Douglas yang jago banget main pedang. Nah, yang siasatnya itu membingungkan musuh. Nah, itu demut, sifat-sifat yang dimiliki oleh tselem itu. Kita ini tselem dan demutnya Tuhan, saudara. Orang-orang ngelihat sifat dan karakternya Tuhan gak dalam hidup kita? Harusnya ada. Kreativitas, kekudusan, kapasitas mengasihi, kata-kata yang membawa damai. Itu sifatnya Tuhan, harusnya ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mendesain manusia menjadi perwakilan di bumi dengan membawa sifat dan karakternya Tuhan. Kalau lagi ada yang PDKT, saudara, misalnya saya tanya ke satu cewek, dia lagi dideketin sama orang. Dengar-dengar lu lagi deketin ya sama si orang itu. Iya bang, oh gimana sifatnya? Wah sifatnya mah Yesus banget. Wah udah itu mah. Top itu mah, ultimate itu ya. Pencitraan yang paling berhasil itu citranya Yesus. Ya, saya aja nggak pernah, saudara, saya pernah nanya ke istri saya iseng. Waktu saya deketin kamu, saya Yesus banget gak sih? Gitu. Istri saya jawab, enggak tuh. Langsung, saudara, gak pakai mikir. Terus saya tanya lagi kan, terus kira-kira siapa gitu ya, di toko Alkitab lah. Waktu saya deketin kamu, istri saya bilang, ya mentok di Daud lah bang. Katanya. Kayak gini Daud ya. Tapi bentar, Daud yang mana dulu nih? Daud yang suka worship, Daud yang di goa, atau Daud yang ngintip nih, gitu kan. Istri saya bilang, Daud yang menggembalakan domba kambing 2-3 ekor gitu ya. Itu lumayan saudara, karena Daud yang menggembalakan kambing domba 2-3 ekor itu disebut Daud yang elok parasnya dan kemerah-merahan ya. Walaupun saya lebih kepada kehitam-hitaman ya, karena saya Batak bukan Israel ya. Nah jadi, sekali lagi saudara, tujuan Tuhan menciptakan manusia salah satunya ini, menjadi perwakilan Tuhan di bumi yang memiliki sifat dan karakternya Tuhan. Senggol kiri kanannya, kualitas lu itu Tuhan bro. Nah, setelah kita tahu kualitas kita adalah kualitas Tuhan, kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan, ada satu kisah saudara yang mau saya bagikan. Ini ya tadi ya, di Markus 1 ayat 40 sampai 44, ini adalah kisah Yesus ketemu orang kusta. Kisah Yesus ketemu orang kusta ini terjadi pada waktu Yesus telah selesai khotbah di atas bukit. Tahu ya, Matius 5 sampai Matius 7 kan Yesus khotbah di atas bukit. Terus orang banyak tuh berbondong-bondong mengikuti dia, turun dari bukit tersebut, ketemu satu orang kusta ini di Matius 8. Nah sama ceritanya dengan di Markus 1. Saya bacakan buat saudara, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Orang kusta, saudara, adalah definisi orang tertolak. Siapa yang pernah ditolak CV-nya waktu melamar pekerjaan? Siapa yang pernah ditolak cintanya?
Orang kusta lebih lagi. Dia nggak boleh bareng sama keluarga, saudara. Nggak boleh. Dia harus dijauhi, nggak ada orang yang mau hire dia, perusahaan nggak boleh ada orang yang hire dia. Bahkan hak untuk beribadah itu dicabut. Nggak boleh beribadah. Nggak boleh bareng-bareng sama orang. Sebagai makhluk sosial, dia disebut makhluk yang mati. Kan manusia makhluk sosial ya. Orang kusta bukan. Orang kusta adalah makhluk yang mati secara sosial. Dia harus ada di luar batas tembok kota. Zaman dulu tuh kan kota-kota tuh ada tembok-temboknya gitu ya. Nah dia harus di luar batas tembok kota, di gua atau di pemukiman khusus. Dalam satu periode tertentu dia berdiam diri di sana, lalu dia memperlihatkan dirinya kepada imam. Gua udah tahir atau masih najis? Kalau belum tahir, balik lagi ke sana. Gak boleh tuh ada orang yang deketin dia karena dia harus bilang teriak, najis, 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 najis. Kalau ada orang yang mau deketin dia, najis, najis, najis. Dia harus bilang dirinya najis. Supaya gak ada orang yang mau deketin dia. Kalau misalnya orang kusta ini iseng saudara ya, gue pengen nih orang lain merasakan penderitaan yang gue rasain gitu ya. Dia sengaja gitu membuat orang lain kusta, dia harus mati. Dia pasti dirajam. Jadi gak ada yang deketin dia, gak ada seleb talk yang deketin dia. Halo kakak-kakak, boleh spill skincare-nya? Gak ada. Dia pasti nggak pakai retinol, saudara. Pasti. Tapi ayat 41, maka tergeraklah hatinya. Hatinya siapa? Hati Yesus. Oleh apa? Oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, Yesus bisa nggak sembuhin orang ini dari jarak 7 meter? Bisa, dia Tuhan kok. Tapi Yesus nggak pilih itu. Yesus pilih mengulurkan tangannya sebagai prophetic action, sebagai bukti ini. Tindakan aku nih, mengulurkan tangannya. Menjamah orang kusta tersebut. Kalau Yesus menyembuhkan orang ini dari jarak 7 meter, itu hanya menjadikan Yesus sebagai pribadi yang berkuasa, saudara. Tapi Yesus memilih untuk menjamah orang ini, mengulurkan tangannya. Itu menjadikan Yesus sebagai pribadi yang berkuasa dan penuh kasih. Itu bedanya. Untuk satu orang yang tertolak, saudara. Satu orang yang najis. Yesus mau mengulurkan tangannya. Kalau saya bayangkan gitu ya. Waktu Yesus telah khotbah kan di atas bukit. Orang banyak tuh berbondong-bondong ikutin dia. Orang yang paling dekat sama si orang kusta itu siapa? Yesus. Enggak ada orang lain. Yesus menjadi contoh. Lewat uluran tangannya bahwa dia bertindak. Dia adalah kasih yang bertindak. Makanya saudara, sebenarnya dari perenungan ini bukan hati kita yang kurang bersih. Tapi tangan kita yang kurang berani untuk lakuin tindakan kasih. Saudara pikir dunia butuh definisi kasih yang lebih bagus gitu? Enggak saudara. Dunia butuh bukti kasih yang nyata kok. Di media sosial kalau saudara lihat ya, ada tuh konten-konten ojol yang baik hati gitu ya. Yang kalau bahasa motornya tuh nge-step saudara tuh, nge-step gitu ya. Dia habis bensin di step gitu ya. Terus ada orang yang beli dagangan dari pedagang yang sepertinya tidak laku gitu. Dia borong semua. Terus ada seorang anak yang meninggalkan pekerjaannya hanya demi merawat ibunya yang sakit. Saudara. Lihat komen-komennya, saudara kan suka baca komen kan kalau di video-video viral kan. Sehat-sehat ya bang, dilancarin rezekinya. Dunia butuh kasih saudara, bukti kasih. Definisinya berbeda-beda saudara, definisi kasihnya berbeda-beda. Tapi dunia butuh bukti kasih yang nyata. Makanya kalau ada pacar saudara nih yang masih pacaran, sakit, jangan cuma GWS doang. Bawain tuh nasi tim sama baku teh, saudara. Sama mochi Dubai. Jadi, jangan cuma bilang I love you ya. Tapi waktu ada di sebelah dia, I'm here for you. Sedia aku sebelum hujan. Gimana dengan kita di keluarga? Mengasihi melalui tindakan. Ada gengsi mungkin ya. Tapi Tuhan nggak pernah tuh bicara tentang gengsi gitu.
Mengasihi mah mengasihi aja. Seorang ayah punya anak, saudara, keluar masuk penjara. Masuk penjara, ditebus, keluar. Masuk penjara lagi, ditebus, keluar. Masuk penjara lagi. Sampai teman si bapaknya ngomong gini, itu kalau anak gua udah gua buang. Si bapaknya ngomong gini, iya, kalau dia anak lu, gua juga buang. Tapi dia anak gua. Kalau dari sisi satu POV yang ini anaknya kurang ajar bener. Tapi bagaimana saya melihat dari seorang ayah yang mau mengasihi terus anaknya, melakukan tindakan kasih. Saya punya teman di home, saudara, dia punya saudara kandung, pecandu narkoba dan pengedar juga. Saudara kandungnya teman home saya ini pengedar narkoba dan pecandu narkoba. Satu-satunya yang ditakuti oleh teman saya ini, mendengar kabar secara tiba-tiba, saudara kandungnya ini mati, dibunuh, atau ditangkap polisi. Tapi yang teman saya lakukan ini, tindakan kasih banget, saudara. Mendoakan dia, tanyain kabar, berharap saudara kandungnya ini pulang. Itu yang harusnya terjadi dalam keluarga kita. Saya baru 4 bulan jadi suami, saudara. By the way. Pengennya mah 4 tahun, tapi baru kejadian 4 bulan ya. 4 bulan saya jadi suami, ingat banget waktu mentoring terakhir saya sama Pastor Andi dan Kanining cuma ngomong dalam rumah tangga, saya berharap kepada kalian cari Tuhan sama saling melayani. Melayani adalah bukti tindakan kasih. Bagaimana dengan kita di kantor? Mengekspresikan di tengah-tengah kesibukan. Kalau saudara punya bawahan nih ya, kalau saudara cuma kasih bonus dengan mengharapkan dia kerja lebih baik lagi, itu bukan kasih saudara, itu mah nyogok. Misalnya kita juga punya atasan gitu, atau punya teman yang muka 2 masih cari muka lagi, udah muka 2 cari muka lagi. Bagaimana kita mengekspresikan kasih kita? Apakah kita tetap ngomongin dia? Apakah kita mau menolong dia, tanyain kabar? Sulit. Roh Kudus yang memampukan kita. Di pelayanan bagaimana kita mengekspresikan kasih. Di home. Di home ini kan gak semuanya seperti malaikat ya saudara ya. Termasuk saudara dan saya gitu. Mungkin ada saatnya teman-teman di home itu yang nyebelin. Tapi ada kalanya juga kita yang nyebelin saudara. Bagaimana kita mengekspresikan kasih di home? Bagaimana kita melakukan tindakan di home? Tindakan kasih di home. Dunia ini kan sedang berperang ya saudara. Perang lah saudara. Saya nggak ngerti geopolitik, nggak ngerti ekonomi global, nggak ngerti. Tapi waktu saya search di Gemini, ternyata 2 negara ini adalah dulu sekutu banget. Tapi 1979 pecah. Yang satu curigaan, yang satu nggak suka. Jadi semua ego. Jadi perang ini tuh berbicara tentang kekuasaan dan ego. Nggak ada kasih di situ. Apa? Perang. Karena agama bisa jadi saudara. Kalau tanpa kasih dan kebenaran, kalau hanya agama saja bisa terjadi perang. Kalau saudara duduk di tempat ini 5 tahun dengan berturut-turut setiap hari Minggu gak pernah bolong ke gereja, kalau tanpa kasih dan kebenaran, kita tetap kok tulis hate comment juga di kolom komentar. Tanpa kasih kebenaran, cuma agama doang, cuma duduk doang di sini, tanpa kasih, kita tulis hate comment juga kok. Satu kali saya pernah quality time sama istri saya dulu waktu pas masih pacaran. Dia protes, "Bang kamu lihat handphone terus, ngetik terus, ngapain sih kita udah lama gak ketemu?" Saya bilang ke istri saya, "Bentar saya lagi banyak energi untuk argumen sama orang luar negeri yang ateis." Argumen saya benar, tapi motivasi hati saya salah, gak ada kasih di situ. Kalau saudara mau melakukan tindakan kasih, lakukan saja saudara, dimanapun saudara. Sejauh kita masih hidup, kita masih bisa melakukan tindakan kasih. Amin. Kalau dihubungkan dengan keselamatan, bagaimana orang kusta tersebut dengan keselamatan kita, sebenarnya kita ini adalah orang kusta saudara. Bagaimana kita sebenarnya diasingkan, harusnya masuk neraka, dan kita ini najis. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah kita dengan memberikan anaknya, supaya kita menjadi tahir. Ada satu firman Tuhan juga, yang Tuhan mau lakukan.
Di 1 Yohanes 3 ayat 16, firman yang mau kita lakukan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan di 1 Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan buat saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kata nyawa yang kedua itu dibacanya psuke. Dari kata Yunani yang bisa diartikan sebagai jiwa atau kehidupan. Kalau saya ulang, jadi kita pun wajib menyerahkan kehidupan kita untuk saudara-saudara kita. Ini bisa diartikan sebagai apa? Ini bisa diartikan sebagai memberikan waktu untuk menolong. Untuk support, untuk melakukan pelayanan seperti Kozeri tadi. Bisa diartikan sebagai apa lagi? Membawa damai. Memberikan kehidupan itu membawa damai. Jangan tambah kompor-komporin. Bisa diartikan sebagai apa lagi? Memberikan materi. Lalu saudara lihat ada kata wajib ya di situ ya. Jadi kita pun wajib. Sebenarnya ini bukan tuntutan saudara. Kata wajib di Alkitab bahasa Inggris itu ought to, yang artinya seharusnya. Jadi kita pun seharusnya. Kata wajib atau seharusnya ini bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai sebuah kesatuan. Kalau misalnya kita udah terima kasih Yesus, normalnya, wajarnya, sepatutnya kita menyerahkan kehidupan kita untuk orang lain. Itu wajib, itu seharusnya. Bukan sebuah tuntutan, itu sepaket dengan kasih Tuhan. Makanya di ayat 17, statementnya bagus banget. Yohanes ngomong kayak gini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi apa yang harus kita lakuin saudara? Sadari bahwa kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Kita perwakilan Tuhan yang memiliki sifat dan karakternya Tuhan. Karakter dan sifat seperti apa? Salah satunya mengasihi melalui tindakan. Yang kedua, sadari bahwa kita sudah ditebus dan dipenuhi kasih Allah. Kita ini bukan kurang kasih Tuhan, no. Kita ini kurang sadar kalau kita itu dikasihi Tuhan. Selanjutnya, tindak aja, bertindak. Just action, just act. Put love into action. Mau ngapain saudara? Siapa targetnya? Apa yang saudara mau lakukan? Bagaimana mereka bisa merasakan kasih kita? Apa yang mau kita lakukan? Sebagai kesaksian terakhir, jadi teman-teman di CLCC, tim pelayan di CLCC yang bareng sama saya dan teman-teman home, saya sering banget merasakan kebaikan mereka, bagaimana mereka mengasihi saya di masa-masa duka, mungkin masa-masa kesusahan. Pas kemarin saya married juga, saya merasakan kasih mereka. Dan satu hal yang paling saya rasakan adalah waktu di mana saya menjadi yatim piatu, saudara. 2016 berarti 10 tahun lalu ya. Di situ saya merasakan bagaimana teman-teman saya ini memberikan waktu, memberikan support, memberikan kehidupan mereka untuk melayat, untuk menghibur. Saudara tahu melayat itu kan artinya melihat mayat ya. Kalau melihat kamu melayot. Oke. Jadi bagaimana saya merasakan kasih mereka. Dan sejak saat itu saudara, sejak saat itu, waktu saya melihat teman-teman datang, sejak saat itu saya mau berkomitmen, siapapun teman saya, anggota keluarganya atau kerabatnya meninggal gitu ya, saya mau datang. Saya harus datang. Saya pasti ada di situ. Saya bawa value ini sampai ketemu istri saya juga punya value yang sama. Bahkan istri saya itu udah ada 3 kali panggilan dalam dirinya, pengen masuk ke tim kedukaan. Tapi karena saya tahu dia masih membutuhkan saya gitu ya, karena dia kan masih introvert, nggak tahu mau ngomong apa kadang gitu ya. Tapi itu yang ada di dalam hatinya, di dalam hati istri saya, setelah dia melihat 1 kali pemakaman yang tidak layak di Cianjur, di gereja bapaknya lah, gereja bapak mamanya.
udah mati, udah meninggal. Susah banget gitu ya untuk dikubur, nggak punya uang, beli peti segala macem. Terus nggak ada nyanyi-nyanyi, ibadah kayak gitu ya. Di situ istri saya merasa hancur hati dan pengen ada di pelayanan kedukaan. Ini sejalan sama saya, ini masih kita renungkan, masih kita gumulkan. Kenapa istri saya masih membutuhkan saya, saudara, untuk inisiatif atau untuk ngobrol dengan orang-orang yang ditinggal keluarganya. Karena saya juga, saya punya pekerjaan itu offshore, 24 hari di darat, 24 hari di laut. Kalau saya lagi ada di darat, ini saya lagi libur berarti. Nah saya udah melewati, waktu saya di laut udah melewati banyak teman atau kenalan yang meninggal, saya nggak bisa hadir di pemakaman kerabat teman-teman saya yang saya kenal, dan dia masih membutuhkan saya lah untuk itu. Jadi masih saya gumulkan, saudara, ini masih yang kami gumulkan, apakah kami mau terjun di dalam pelayanan itu gitu ya. Di samping kita ada pelayanan-pelayanan lainnya. Nah itu mungkin saudara, bagaimana kasih yang kita dapat, modal kita kan cuma dikasihi ya. Kalau saudara sadar kita sudah dikasihi, sewajarnya, sepatutnya, kita juga mengasihi orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Love is not a feeling to be kept, but a verb to be done. Just act. Put your love into action. Saya selesai, saudara. Selamat mengasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, bagaimana kami tahu Engkau mendesain kami sebagai segambar dan serupa dengan-Mu. Bagaimana kami menjadi wakilnya Tuhan di bumi ini untuk membawa sifat dan karakternya Tuhan. Kami juga mau sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bukan kurang kasih Tuhan, tapi kami kurang sadar. Dan kami mau bertindak yang ada di dalam pikiran kami Tuhan. Dan apa yang mau kami pikirkan, siapa? Kami mau melakukan tindakan kasih. Engkau yang materaikan firman-Mu ini. Supaya firman-Mu ini tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi menjadi kemuliaan-Mu karena kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.